bongkar strategi iblis. Beberapa waktu yang lalu aku pernah jelasin apakah Alkitab itu firman Tuhan atau berisi firman Tuhan, dan aku bilang Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Alkitab itu firman Tuhan, kok ada suara setan di sana? Nah, di sini aku akan jelasin maksudnya dengan lebih detail. Alkitab itu perlu arti bagaikan seorang jenderal yang sedang mengajarkan prajuritnya untuk berperang. Dikasih satu surat, ini cara kamu berperang. Kamu perhatikan strategi lawanmu berpikir kayak gimana, dia ada suara seperti apa, dia akan menghantam kamu dari sudut pandang mana. Kamu harus ngerti ini semua. Itu cara jenderal itu melatih prajurit ini untuk berperang. Jadi kadang-kadang jenderal itu memberikan suara dari musuh supaya prajurit itu kenal seperti apa suara musuh itu, supaya prajurit itu bisa membedakan suara daripada musuh itu. Dan kita di dalam peperangan rohani, peperangan melawan iblis. Makanya di Alkitab dicatat suara iblis. Dan di dalam video ini dan 2 video kedepannya aku akan menjelaskan dari pencobaan Yesus di padang gurun, Matius pasal 4. Di sana dibongkar 3 strategi utama iblis untuk menghancurkan manusia, dan bahkan itu dipakai untuk menyerang anak Allah sendiri. Strategi yang pertama, iblis akan menyerang identitas utamamu. Sebenarnya kalau ditanya, apa salahnya sih dari pencobaan pertama? Kalau kamu memang anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Kalimat yang sama itu seperti apa sih di zaman sekarang? Kalimat yang sama itu mungkin bunyinya, kalau kamu orang Kristen, dan kalau kamu anak-anak Allah, masa sih kamu berdosa terus? Mendingan gak usah ke gereja deh, mendingan kamu gak usah bilang kamu orang Kristen deh. Kalau kamu sadar, kalimat ini semua sedang menjatuhkan kamu untuk bukannya mendekatkan kamu kepada Tuhan, tapi kalimat itu menjauhkan kamu daripada Tuhan. Itu menyerang identitas kamu yang paling dalam. Kalau kamu orang Kristen, kok Tuhan izinkan kamu kena sakit penyakit? Kalau kamu orang Kristen, kok Tuhan izinkan kamu apa? Kalau kamu, itu kalimat itu bisa divariasikan, tapi semuanya mirip-mirip. Kalau kamu orang Kristen kok begini, kalau kamu anak Allah kok begini, kalau Tuhan sayang kamu kok begini, kalau apa kok begini. Selalu untuk menyerang identitasmu sebagai orang Kristen. Hati-hati dengan kalimat itu. Jadi kita perlu mengenal identitas kita itu harus kuat dulu. Sebelum identitas itu kuat, kita akan gampang diserang oleh iblis. Bagaimana cara Yesus menjawab? Yesus mengutip dari Ulangan pasal 8. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar oleh mulut Allah. Maksudnya kalimat itu apa? Kalau kita baca di dalam konteks Ulangan, kalimat itu keluar dengan kontras di dalam padang gurun. Bangsa Israel itu diuji oleh Tuhan di dalam 40 tahun di padang gurun, supaya mereka tahu bahwa mereka tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Tuhan bisa turunkan mana? Mereka lihat sendiri. Roti itu turun, nggak ada makanan sekarang, aman. Baju, pakaian, nggak ada yang rusak 40 tahun. Kamu bayangkan 40 tahun baju nggak ada yang rusak. Kamu berada di padang gurun, di kota besar aja mungkin 1 tahun udah ganti baju, kamu udah beli baju baru. Tapi 40 tahun tidak ada baju, sepatu, kasutmu pun tidak ada yang rusak selama 40 tahun itu. Dari Tuhan bisa memelihara umat. Dan Yesus mengutip bagian itu. Tuhan menguji kamu di padang gurun supaya kamu tahu bahwa kamu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dan Tuhan Yesus bilang, aku sekarang berada di padang gurun, manusia hidup bukan dari roti saja. Aku tidak kalah seperti Israel yang dulu. Tapi aku mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Identitasnya secure bahwa dia memang anak Allah. Apapun yang terjadi, dia adalah anak Allah. Demikian juga dengan kita, ketika kita mengalami down, kita jatuh, kita nggak ada semangatnya. Kalau kamu anak Allah, kalau kamu orang Kristen kok baca Alkitab aja males. Kalau kamu orang Kristen ke gereja aja kok males. Dan itu biasanya kalimat itu makin membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kita jelas, aku orang Kristen. Aku anak Allah. Dan aku hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang aku memang belum bisa. Sekarang aku memang kelaparan. Sekarang aku memang apa. Sekarang aku memang apa. Tapi aku anak Allah. Maka aku mau berubah. Sekarang aku masih kurang. Tapi aku mau berubah. Sekarang aku masih hidup dalam dosa. Tapi aku mau berubah. Karena aku adalah Allah. Itu kalimat yang jauh berbeda. Jadi hati-hati
strategi iblis nomor 1 adalah menyerang core identity sebagai anak-anak Allah. Tunggu untuk video-video berikutnya. Silahkan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan konten-konten seperti ini. Bye-bye.